Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan pengerjaan PN0 dari skripsi yang berjudul Pengembangan Aplikasi Perangkat Bergerak Berbasis Android untuk Diagnosis Penyakit Tanaman Hias Daun. Nama saya Devu Taradin dari Teknik Informatika tahun 2018. Mulai latar belakang dari penelitian ini, pada saat pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat banyak yang menghabiskan waktu luangnya dengan cara melakukan hobinya masing-masing. Salah satunya yaitu berkebun tanaman hias seperti janda bolong, lidah gajah, dan juga aglonema. Kemudian daripada itu, masyarakat yang memiliki hobi berkebun pada saat pandemi saat ini merawat tanaman hias tersebut dengan baik dengan harapan tidak terserang penyakit. Kemudian dari keadaan tersebut, walaupun sudah merawat tanaman hiasnya dengan baik, hal tersebut tidak menghilangkan kemungkinan terkena penyakit. Bagaimana bisa terkena penyakit? Banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu intensitas cahaya matahari terhadap tanaman hias, kemudian kelembaban udara, keadaan air dalam tanah, dan lain-lain. Dari faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan penyakit bagi tanaman hias tersebut yang tidak semua orang tahu apa nama penyakit tersebut dan juga bagaimana cara mengatasinya. Maka tanaman hias yang mereka punya itu dapat terjadi kematian dan membuat kerugian berupa uang yang lumayan besar. Kemudian berdasarkan masalah tersebut, maka dilakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pengembangan perangkat bergerak untuk melakukan diagnosis yang diderita oleh tanaman hias daun dan memberikan informasi cara mengatasi penyakit tersebut. Dari penelitian ini, mengembangkan perangkat bergerak yang memiliki sistem operasi Android. Hal tersebut dikarenakan penggunaan sistem Android di Indonesia saat ini memiliki persentase sebesar 99%, sehingga mayoritas masyarakat Indonesia dapat melakukan aplikasi ini. Selain itu, penelitian ini menggunakan bantuan perangkat bergerak untuk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apa saja kebutuhan fungsional dan non-fungsional aplikasi perangkat bergerak diagnosis penyakit tanaman hias daun. Kemudian kedua, bagaimanakah hasil rancangan pengembangan aplikasi perangkat bergerak diagnosis penyakit tanaman hias daun. Kemudian ketiga, bagaimanakah hasil implementasi pengembangan aplikasi perangkat bergerak diagnosis penyakit tanaman hias daun. Dan kemudian yang keempat, bagaimanakah hasil pengujian pengembangan aplikasi perangkat bergerak diagnosis penyakit tanaman hias daun. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini yaitu pertama, perangkat lunak menggunakan sistem operasi Android. Kemudian pengguna perangkat lunak memerlukan koneksi internet. Dan ketiga, perangkat lunak ini bisa mengenali objek tanaman hias daun. Hanya bisa mengenali objek tanaman hias daun, jika tidak bisa mengenali tanaman hias lain seperti tanaman hias, bunga, buah, dan lain-lain. Kemudian target pengguna dari perangkat lunak ini adalah pemilik tanaman hias daun yang memiliki perangkat bergerak berbasis Android. Kemudian kelima, diagnosis penyakit yang dilakukan perangkat lunak ini menggunakan metode forward chaining. Kemudian metodologi penelitian. Fundamental penelitian ini yaitu tipe penelitian dengan implementatif pengembangan atau development. Subjek penelitiannya yaitu pemilik tanaman hias daun yang berada di Kota Bogor. Tepat dan waktu penelitian ini itu dari 15 September 2021 sampai 23 Desember 2021 di Bogor, Jawa Barat. Kemudian metode pengumpulan data yaitu dengan cara mewawancara, studi literatur, dan dari dataset dari internet. Kemudian peralatan pendukungnya yaitu software yang berupa Android Studio,
dan hardware yang berupa laptop. Kemudian ini adalah langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu melakukan studi literatur, kemudian analisis kebutuhan, dan ketiga yaitu perancangan sistem, kemudian implementasi sistem, lalu pengujian sistem, dan terakhir itu kesimpulan. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Dari studi literatur itu merupakan penjelasan dari ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat mendukung penelitian ini juga. Salah satunya itu tanaman hias, penjelasan mengenai tanaman hias, penjelasan penyakit tanaman hias, kemudian penjelasan aplikasi perangkat bergerak, Android Studio, Kotlin, kemudian Firebase, MLKit Firebase, kemudian penjelasan mengenai forward chaining, dan kemudian kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan juga pengujian perangkat lunak. Nah, pada saat melakukan analisis kebutuhan itu yang mencari data yang berperan penting dalam penelitian ini. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara yang didapat dari pemilik tanaman hias. Kemudian data tersebut saya menjadi tahu seberapa banyak pemilik tanaman hias yang pernah mengalami masalah dengan tanaman hias dimilikinya dan tahu cara mengatasinya. Setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara, data tersebut digunakan untuk mendapatkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah penelitian ini. Analisis kebutuhan tersebut akan dibuat dalam bentuk kebutuhan fungsional dan non fungsional, dan kemudian akan dibentuk secara use case diagram dan use case scenario. Kemudian tahap perancangan sistem akan dibuat suatu konsep rancangan arsitektur sistem perangkat lunak untuk menggambarkan fitur apa saja yang akan digunakan oleh pengguna. Setelah itu, pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka yang akan memberikan gambaran tampilan dan alur perangkat lunak yang akan dibuat dalam bentuk wireframe atau prototype. Kemudian pada tahap implementasi, dari hasil perancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya akan dilakukan proses pengembangan perangkat lunak hingga menjadi hasil akhir yang berupa aplikasi Android. Proses pengembangan tersebut menggunakan bahasa pemrograman Kotlin sebagai algoritma kode program dan bahasa pemrograman XML untuk algoritma antarmuka program. Dan untuk implementasi database akan menggunakan Firebase Firestore. Dan pada tahap pengujian sistem akan melakukan pengujian terhadap keseluruhan fitur pada aplikasi untuk mengetahui apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pengujian ini terdapat dua tahap, yaitu pengujian validitas dengan menggunakan black box testing dan pengujian usability dengan menggunakan metode System Usability Scale atau dengan sebutan ini SUS. Pada tahap kesimpulan data dan saran akan dilakukan pemeliharaan atau maintenance agar aplikasi dapat terus berjalan dengan baik, dan juga pada tahap ini akan dilakukan perbaikan dari kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.